Hari ini saya akan bicara tentang karantina. Dalam minggu-minggu ini, saya mendapat berita yang sangat banyak tentang karantina. Kalau kita akan pulang ke suatu kota, misalkan ke Solo, katanya akan dilakukan karantina. Jadi orang yang pergi ke Solo nanti pada akhir tahun langsung masuk ke tempat karantina. Berapa hari? Semua orang sudah tahu, biasanya karantina adalah 14 hari. 1, 4, 14 hari. Nah, ada kabar yang bagus sekali ini, kabar dari Amerika. Badan Pengendalian Penyakit Amerika yang disebut CDC Amerika itu membuat suatu perubahan besar di dalam masa karantina ini. Kenapa ini penting? Karena biasanya perubahan di sana itu nanti akan diikutin oleh peraturan di Indonesia biasanya. Bagaimana peraturan yang baru tentang karantina? Peraturannya adalah 1. Dari 14 hari tadi diturunkan menjadi 10 hari saja. Jadi kalau orang datang ke suatu kota di karantina, maka cukup dia itu masuk tempat karantina 10 hari tanpa pemeriksaan apa-apa, keluar, selesai. Kalau tidak ada penyakitnya, selama 10 hari itu sehat walafiat, selesai. Pilihan kedua adalah 7 hari. Cukup 7 hari. Tetapi ada syaratnya. Sebelum 7 hari tadi selesai, kita harus melakukan tes PCR, swab, atau tes antigen. Jadi ada 2 pilihan, boleh PCR, boleh antigen. Kalau disuruh pilih, tentu saja hampir semua orang akan pilih antigen karena lebih cepat, lebih murah. Ya, kalau PCR kan hampir 1 juta katanya ya. Saya sekarang berapa tidak tahu. Jadi boleh PCR, boleh antigen. Saya ulang lagi, pilihan ada 2 karantina. 1, 10 hari. Kalau kita sehat walafiat 10 hari, selesai. 2, 7 hari, tetapi sebelum 7 hari ini tadi, 1-2 hari sebelumnya, dilakukan pemeriksaan swab atau antigen. Kalau negatif, maka selesai, keluar. Saya kira waktu 3 hari tadi, beda 10 hari dan 7 hari, selisih 3 hari ini, sangat bermanfaat bagi orang yang akan jalan-jalan, bukan? Jadi banyak sekali orang yang akan memilih tes antigen tadi, karena relatif lebih murah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seandainya tes antigen, kalau seandainya kita pilih yang 7 hari, kemudian tes antigennya negatif, kita keluar, selesai. Kalau 7 hari, kemudian tes antigennya positif, nah bagaimana? Itu tidak ditulis di dalam press release tadi ya, tidak dibicarakan. Tetapi logikanya saja ya, kalau dia positif ya kamu harus tunggu sampai 10 hari. 10 hari nanti kan nggak diperiksa ya. Jadi tunggu sampai 10 hari ya sudah selesai. Kita anggap sudah tidak menular. Asal tidak ada penyakit. Asal sehat walafiat. Jadi ini berguna meskipun belum dipakai sebagai pedoman oleh pemerintah Indonesia. Ini berguna untuk kita pribadi, ya. Kalau kita melakukan karantina pribadi, karantina demi kepentingan kita sendiri, kepentingan keluarga, maka pakailah itu tadi. 2 pilihan, 1 10 hari tanpa apa-apa, asal sehat, selesai. Yang kedua, 1 minggu, tapi sebelum 1 minggu, 1-2 hari sebelumnya, lakukan tes
PCR atau antigen. Sederhana bukan? Semoga ini banyak menolong karena sebentar lagi kita akan berakhir tahun bergembira, banyak orang yang akan bergembira pergi keluar kota, pulang ke keluarga masing-masing. Selalu ingat bahwa ada kemungkinan kita akan tertular atau menularin orang. Ya. Jadi meskipun ini tadi waktunya diperpendek, diingatkan bahwa dengan diperpendek ini tadi, kemungkinan menular tadi lebih besar sedikitnya. Antara 1-12%, 1-12% lebih besar kemungkinan kita menularin orang. Jadi meskipun sudah lewat seminggu atau 10 hari tadi, tetaplah pakai masker secara ketat, kemudian jaga jarak, ya, kemudian sering cuci tangan. Sekian, sampai ketemu pada video saya yang akan datang.